Halo, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elitogap Manuel Nenggolan. Pada saat hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengangkat judul khotbah saya, yaitu rahmat Tuhan dalam kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah yang penuh harapan, ya. Sebuah kisah yang penuh pengharapan yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, kisah ini menunjukkan bagaimana Allah dengan kuasanya yang besar itu dapat bekerja dalam situasi kita yang sulit, Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita mempelajari kisah si wanita miskin yang mendapat rahmat Tuhan melalui Nabi Elia. Nah, yang sebagaimana kisah ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, mari kita memahami latar belakang daripada cerita ini, di mana wanita miskin ini adalah istri dari seorang nabi yang telah meninggal. Ya. Dia hidup dalam keadaan yang sangat miskin dan terjebak dalam hutang-hutang yang menumpuk. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, di mana seorang janda memiliki anak, ya, dan dia yang menjadi beban daripada keluarga itu, mencoba untuk menafkahi keluarganya, Bapak Ibu. Pada saat itu wanita ini sempat berputus asa, Bapak Ibu, dan mencari bantuan daripada Nabi Elisa. Dia datang kepada Elisa dan mengungkapkan isi hatinya, menceritakan situasinya itu bagaimana. Meskipun dia hanya memiliki segelas minyak zaitun ya Bapak Ibu,
wanita itu percaya bahwa Tuhan dapat memberikan solusi atas masalahnya. Ini yang menjadi poin penting dalam kita ketika kita memiliki masalah atau ketika kita dalam situasi yang sulit. Kita harus memiliki iman kepercayaan itu bahwa Tuhan akan menolong dan bekerja terhadap kita. Nah, ketika itu wanita itu memiliki kepercayaan itu tadi, Elisa memberikan instruksi kepada wanita itu untuk mengumpulkan wadah, ya, mengumpulkan wadah-wadah yang kosong, pinjam dari tetanggamu kiri kanan gitu, perintah Elisa kepada wanita itu tadi. Nah, wanita itu pun mengikuti instruksi itu, ya, dan dia meminjam dari tetangganya. Dia mencari-cari di rumah di mana ada wadah yang kosong. Ketika semuanya sudah diikuti instruksi yang diberikan oleh Elisa kepada wanita itu mengunci pintunya, mengajak anak-anaknya masuk. Terus mereka mengisi wadah itu, sehingga wadah itu penuh tanpa mereka sadari gitu, ya. Wadahnya itu sampai tadi kata perempuan itu kepada anaknya, mintalah satu wadah lagi yang kosong biar diisi lagi gitu. Terus jawab anak itu tadi, sudah tidak ada lagi, semua sudah terisi penuh. Nah, setelah wanita itu mengumpulkan minyak zaitun yang melimpah, Elisa memberikan instruksi lagi kepada wanita itu, ya, supaya minyak yang sudah terkumpul di dalam wajan-wajan tadi atau wadah-wadah tadi supaya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga untuk membiayai kehidupan mereka selanjutnya yang lebih daripada untuk membayar hutang tadi, Bapak Ibu. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang berharga, ya. Yang pertama, kita diajarkan bahwa kita harus mempercayai Allah dalam situasi yang sulit, ya. Seperti wanita tadi, dia percaya, dia memiliki kepercayaan akan Allah bahwa Allah itu akan menolong dia, ya. Itu yang menjadi poin penting untuk kita orang-orang yang percaya akan Tuhan, ya, supaya kita tetap percaya walaupun keadaan kita itu sulit. Nah, yang kedua, kita diajarkan untuk taat dan mengikuti instruksi Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa tadi kepada wanita itu, memberikan instruksi, dan si wanita itu juga mengikuti instruksi itu dengan baik, dengan rasa, ya, dia mengikuti instruksi itu, ya. Setelah dia mengikuti instruksi itu, apa yang dia dapat gitu, ya? Ya, dia mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, itulah yang menjadi poin penting pada khotbah kita pada hari ini, Bapak Ibu, ya. Supaya kita memiliki rasa yang pertama itu kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan bekerja bagi kehidupan kita. Walaupun keadaan kita sulit, tetap mencari Tuhan, tetap
Tuhan, aku percaya Engkau bekerja bagi kehidupan kami, bagi kehidupan saya. Selanjutnya, setelah kita percaya akan itu, kita ikuti instruksi-instruksi daripada Tuhan. Kita ikuti apa aja sih yang diperintahkan Tuhan bagi kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan selalu memiliki cara untuk membantu kita, Bapak Ibu. Ya. Tetaplah percaya kepada Allah. Tetaplah mengikuti firman Tuhan. Dan kita harus mengakui dan bersyukur atas segala rahmat Tuhan bagi kehidupan kita. Semoga firman ini dapat membantu dan dapat memberkati saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada. Biarlah kepercayaan, ketaatan, dan rasa syukur selalu kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Baik, sekian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.